Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Dea Mariadi Putri dengan NIM 02121014. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Perbandingan Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Konsep Good Governance antara Singapura dan Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Pasal 2D, yang dimaksud dengan Good Governance berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisien, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Good governance sendiri adalah pemerintah yang baik dan tentu saja bebas dari korupsi, termasuk juga dalam kepemerintahan yang baik. Mengapa bisa disebut demikian? Karena prinsip good governance sendiri pemberian jasa oleh pemerintah untuk masyarakat, atau bisa disebut dengan pelayanan publik. Dengan demikian, bila mana masalah korupsi tidak mendapatkan porsi yang memadai dalam upaya pencegahan dan penindakannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa upaya untuk mewujudkan good governance akan menjadi sulit. Dengan adanya kasus korupsi di Indonesia yang tidak cukup membaik, dan melihat efektivitas pencegahan korupsi di beberapa negara ASEAN, maka perbandingan hukum negara Singapura dan negara Indonesia untuk melihat keefektivitasan dari masing-masing negara untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penegakan peraturan hukum untuk penerapan good governance dalam pencegahan korupsi di kedua negara tersebut. 2. Apa peran lembaga anti korupsi dalam menjalankan good governance di kedua negara tersebut? Metode penelitian hukum dalam pemecahan rumusan masalah. Metode penelitian hukum yang akan dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka seperti artikel-artikel terdahulu, jurnal, dan karya tulis lainnya yang membahas sesuai dengan topik yang diangkat atau korelasi dengan topik yang diangkat. Bahan hukum primer seperti Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahan hukum sekunder itu seperti artikel hukum, jurnal hukum, dokumen yang berkaitan dengan penelitian hukum. Tinjauan pustaka. Berdasarkan pemahaman Martiasmo, good governance diartikan sebagai tata cara untuk negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat dan demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, untuk ini menggambarkan good governance sebagai sistem yang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara benar, efisien, dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Susan Rose Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan posisi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak diperoleh secara adil. Transparansi Internasional menyatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Hasil penelitian rumusan masalah yang pertama, bagaimana penegakan peraturan hukum untuk penerapan good governance dalam pencegahan korupsi di kedua negara tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana korupsi seperti sanksi administratif dan hukum penjara sesuai dengan pasal 5 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberantasan korupsi di Indonesia dibutuhkan juga pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Pelaksanaan prinsip good governance maka melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional mengembangkan e-government mendorong penerapan e-government di seluruh lembaga-lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah. Singapura untuk menangani semua kasus korupsi yang dikenal sebagai Anti-Corruption Branch
atau ACB. Di samping itu, pada Desember 1937, Singapura mengesahkan undang-undang anti korupsi yang disebut dengan Prevention of Corruption Ordinance. Pemerintah Singapura menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mengesahkan undang-undang anti korupsi yang disebut dengan Prevention of Corruption Act pada tahun 1960, menggantikan POCO yang tidak efektif. Dalam POCA didefinisikan korupsi diperluas dan diperjelas menjadi the asking, receiving of, agreeing to receive, giving, promising, or offering of any gratification as an inducement or reward to a person to do or not to do any act with a corrupt intention. Dari sini bisa terlihat bahwa kesungguhan dari pemerintah Singapura sudah menerapkan good governance. Untuk rumusan masalah yang kedua, apa peran lembaga anti korupsi dalam menjalankan good governance di kedua negara tersebut? KPK selain melakukan pencegahan, penindakan juga sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia mempunyai tugas melakukan fungsi penyitaan aset dan koordinasi dengan instansi yang memiliki wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia terdapat beberapa lembaga KPK, kepolisian, dan kejaksaan yang bekerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi, dan itu yang terkesan mempunyai kewenangan yang sejajar dan sama dalam penanganan korupsi, sehingga membuat tumpang tindih kewenangan. Penerapan good governance yang bisa dilihat dari Indonesia sangatlah kurang karena kesadaran masyarakat dan pemerintah masih belum maksimal, sehingga sebagian masyarakat Indonesia menganggap korupsi merupakan hal yang wajar dan dalam penanganannya masih kurang profesional atau terkesan masih setengah-setengah. CPIB Singapura memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset dan menjatuhkan penambahan denda ataupun penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. CPIB dapat melakukan penanganannya terhadap PCA atau Prevention of Corruption Act walaupun tidak ada surat penahanan. Singapura hanya ada satu lembaga yang berwenang penuh dalam pemberantasan korupsi, yaitu CPIB. Jadi tidak ada campur tangan dari lembaga lain dan pastinya semua kewenangan penuh telah dipegang oleh CPIB sendiri. Penerapan good governance sangat terlihat di negara Singapura karena komitmen pemerintahan Singapura dalam pemberantasan korupsi juga sangatlah besar. Hal ini ditunjukkan dengan di Singapura Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada masa awal pemerintahannya mendeklarasikan perang terhadap korupsi dengan jargonnya "No one, not even top government officials, are immune from investigation and punishment for corruption." Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara, yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak pidana korupsi. Apabila kita lihat komitmen yang begitu besar dan cara yang begitu efisien dan efektif yang diterapkan oleh pemerintahan Singapura. Kesimpulan, penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Sanksi pidana dan prinsip good governance menjadi kunci dalam upaya ini. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang e-government juga menjadi langkah penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh lembaga pemerintah. Sedangkan di Singapura memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi dengan mengesahkan undang-undang anti korupsi yang efektif dan memperluas definisi korupsi. Kedua, KPK, kepolisian, dan kejaksaan bekerjasama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun dalam upaya tersebut menjadi tumpang tindih kewenangan.
Penerapan good governance terlihat masih kurang karena kesadaran pemerintah dan masyarakat yang menganggap kasus korupsi merupakan hal yang wajar dan penanganan kasus tersebut masih terbilang setengah-setengah. Untuk komitmen pemerintahan Singapura dalam pemberantasan korupsi terlihat sangat kuat karena penerapan good governance juga sangat terlihat dengan adanya prinsip Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Sehingga Singapura menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Saran, melihat negara Indonesia dan Singapura yang sama-sama bertempur untuk pemberantasan korupsi, membuat kedua negara tersebut menggunakan segala cara agar angka atau persen dari kasus tindak pidana korupsi berkurang. Jika melihat keefektivitasan, kita bisa melihat bahwa Singapura memiliki efektivitas yang tinggi dalam memberantas korupsi dengan komitmen pemerintahan Singapura yang mengatakan the one not even to top government of officials are immune from investigation and punishment for corruption. Tidak seorang pun meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dan penyelidikan dan hukuman dari tindak pidana korupsi. Sebagai negara yang masih tinggi angka tindak pidana korupsi, negara Singapura mungkin bisa menjadi contoh untuk negara Indonesia, terlebih lagi penerapan yang digunakan oleh negara Singapura untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menjadi good governance dan kenyamanan masyarakat. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.